Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan dengan NIM 23500811135. Di sini saya akan mempresentasikan microservice arsitektur, yaitu konsep dan implementasi. Nah, presentasi ini akan mengupas tuntas tentang arsitektur microservice dari sejarah hingga implementasi serta keuntungan dan tantangannya. Kami akan menjelaskan bagaimana pendekatan ini merevolusi pengembangan perangkat lunak modern. Nah, yang pertama ada sejarah dan evolusi arsitektur perangkat lunak. Nah, yang pertama era monolit. Ya, aplikasi dibangun sebagai satu unit kesatuan besar yang sulit diubah atau tightly coupled, sehingga proses pengembangan dan pemeliharaan menjadi lambat dan berisiko tinggi. Nah, yang kedua ada Service Oriented Architecture atau bisa disingkat SOA. Jadi pendekatan awal yang mencoba memecah fungsi namun masih berbagi bus data yang berat seringkali menjadi titik kegagalan tunggal dan menghambat agilitas. Lalu yang ketiga adalah kelahiran microservice. Nah, muncul di tahun 2011 sampai 2012 didorong oleh kebutuhan cloud native. Jadi perusahaan seperti Netflix dan Amazon untuk skalabilitas masif dan kecepatan informatif. Nah, lanjut ke pengertian dan definisi microservice. Microservice adalah gaya arsitektur yang menyusun aplikasi sebagai kumpulan layanan kecil, otonom dan independen yang bekerja sama untuk membentuk aplikasi yang lebih besar. Nah, untuk definisi datar itu menyusun aplikasi sebagai kumpulan layanan kecil yang independen, jadi masing-masing dengan tanggung jawab tunggal. Untuk prinsip komunikasinya adalah setiap pelayanan berkomunikasi melalui API yang ringan, biasanya HTTP Resource API, memastikan interoperabilitas dan fleksibilitas. Lalu ada single responsibility, yaitu setiap pelayanan dibangun untuk kemampuan bisnis tertentu dan bisa dideploy secara mandiri, memungkinkan pengembangan paralel. Nah, untuk sampel model dan cara kerja. Jadi yang pertama tuh ada API Gateway, jadi bertindak sebagai pintu masuk tunggal yang meneruskan permintaan dari klien ke layanan yang tepat, jadi untuk menyederhanakan akses. Kedua ada independent service, jadi contohnya service A, user own, service B, inventory, service C, payment, jadi berjalannya terpisah, jadi memungkinkan skalabilitas dan ketahanan. Lalu yang ketiga ada decentralized data, jadi setiap layanan idealnya memiliki database-nya sendiri-sendiri, jadi bukan satu database raksasa, jadi mengurangi ketergantungan antar layanan. Nah, contoh penggunaan dan studi kasus di dunia nyata. Jadi banyak perusahaan raksasa mengadopsi microservice untuk mengatasi tantangan skalabilitas dan kecepatan. Contohnya Netflix, jadi menggunakan ribuan microservice untuk menangani streaming video global tanpa downtime. Jadi memungkinkan pengalaman pengguna lebih yang mulus. Lalu yang kedua ada e-commerce dari Amazon atau Tokopedia. Jadi ini tuh untuk memisahkan fitur keranjang, pembayaran, dan pencarian agar tidak saling mengganggu dan meningkatkan ketahanan dan kinerja. Lalu yang ketiga ada untuk aplikasi transportasi seperti Uber dan Gojek. Jadi ini tuh untuk memisahkan layanan peta, driver matching, dan wallet ke dalam service yang berbeda untuk mendukung fungsionalitas kompleks secara efisien. Nah, apa sih keuntungan menggunakan microservice? Yang pertama ada skalabilitas fleksibel, jadi hanya perlu menaikkan server pada fitur yang ramah aja, misal fitur diskon saat flash sale, mengoptimalkan pengguna sumber daya. Lalu yang ketiga ada agility dan speed, jadi tim kecil dapat mengembangkan, mengetes, dan mendeploy layanan mereka tanpa menunggu tim lain dan mempercepat siklus pengembangan. Lalu yang ketiga ada fault isolation, jadi jika satu layanan error nih, misal fitur rating, nah aplikasi utama bisa tetap berjalan dan meminimalkan dampak kegagalan. Nah, untuk kerugiannya dan tantangan microservice pun ada. Jadi meskipun banyak keuntungan, microservice juga membawa tantangan signifikan yang perlu dikelola dengan cermat. Nah, yang pertama adalah kompleksitasnya tinggi. Jadi untuk mengelola ratusan layanan jauh lebih sulit daripada satu aplikasi monolit.
Jadi memerlukan koordinasi dan pemahaman mendalam. Nah, yang kedua ada konsistensi data, jadi menjaga data tetap sinkron di berbagai database yang terpisah sangat menantang dan memerlukan strategi manajemen data yang canggih. Lalu yang ketiga ada biaya operasional atau DevOps, jadi membutuhkan tools canggih seperti Docs atau Kubernetes dan monitoring yang ketat. Jadi meningkatkan biaya dan keahlian operasional. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.